Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda basyiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah. Fa balagha risalah wa adda amanah wa nasal ummah wa jahada fil haqq wa jihadi. Sallallahu wa salamu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurratul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ja'alallahu wa iyyakum minhum. Amin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, para hamba Allah, rahimahullah wa iyyakum, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal dan pertama tentu saja marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam segala bentuk, baik nikmat dunia dan lebih penting lagi adalah nikmat dinul Islam. Pada kesempatan kuliah subuh ini, yang pertama adalah, saya kira ini mungkin yang kedua saya kesini ya. Dulu masjidnya belum seperti ini. Ini alhamdulillah adalah fadilah doa Allah SWT, rumah Allah menjadi seperti ini. Tentu kemudian karena kedermawanan daripada kaum muslimin di sini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian dalam beberapa waktu yang tidak terlalu panjang ini, ada beberapa hal yang perkenankan saya untuk menyampaikan yang sangat penting bagi kita, yaitu kita membahas atau mempelajari beberapa ayat-ayat Allah SWT. Di antaranya pada pagi ini yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra, tentu kita semua sudah tahu bahwa Al-Isra itu adalah perjalanan malam hari, di mana Allah SWT dengan melalui Jibril alaihissalam dan dengan berkendaraan burak memperjalankan khaliluhu wa nabiyuhu Sayyidina Muhammad SAW dari Mekah ke Sidratul Muntaha. Pertama dari Masjidil Haram di Mekah, kemudian ke Masjid Aqsa, kemudian naik ke atas. Allah SWT dokumentasikan peristiwa itu dalam surat Al-Isra. Dan hanya ini satu-satunya dalam Al-Quran kata Al-Isra disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amrihi laylan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami telah limpahkan barakah di sekitarnya untuk kami perlihatkan sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, lagi Maha melihat. Jamaah sekalian, kata al-abd subhanalladzi asra bi 'abdihi itu tentu maksudnya adalah Rasulullah SAW. Dan maqam al-ubudiyah ini maqam yang paling tertinggi. Jika seseorang disebut Abdullah, hambanya Allah, itu berarti yang bersangkutan itu makomnya sangat tinggi sekali, sangat dekat kepada Allah SWT. Jadi betul pujian. Ada berapa ayat, banyak ayat di mana Rasulullah SAW itu disebut dengan pujian seperti itu. Di samping surat Al-Isra ini juga ada dalam surat Al-Kahfi. Alhamdulillah anzala ala abdihil kitaba. Maha suci yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Dan di ayat-ayat yang lain banyak sekali. Kemudian ketika para sahabat berlebihan memuji Rasulullah SAW, beliau menegur dengan mengatakan la tutrini,
kama aturat Bani Israel Isa bin Maryam. Janganlah engkau memujiku secara berlebihan. Ya, al-itra itu adalah al-mubalaghah fil hamd. Berlebih-lebihan memuji. Sebagaimana Bani Israel memberikan pujian berlebihan kepada Isa bin Maryam alaihissalam sehingga sampai menjadikan Isa bin Maryam alaihissalam sebagai anak Tuhan. Jadi berlebihan sekali memujinya sehingga keluar daripada sifat makhluk dan disematkan sebagai anak Tuhan dan punya sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya bentuk syirik. Rasulullah menegur para sahabat. Innama ana abduhu, sesungguhnya aku hanyalah hambanya, hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah, cukup katakan Abdullah wa rasuluhu. Cukup katakan bahwa aku ini adalah hambanya Allah dan utusannya. Cukup. Itu sudah pujian paling puncak. Abduhu wa rasuluhu. Abduhu, hambanya, hamba Allah tentu maksudnya. Itu sebagai bantahan kepada Nasrani yang mengangkat dengan pujian berlebihan Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalam sehingga disematkan sebagai julukan anak Tuhan. Subhanallah. Adapun Rasuluhu, utusannya adalah bantahan terhadap Yahudi yang menolak kenabian Rasulullah SAW, padahal tanda-tandanya sudah jelas disebutkan dalam kitab mereka dan ada baik tanda-tanda fisik yang ada pada diri Rasulullah SAW maupun tanda-tanda yang lain, seperti mereka seringkali mempertanyakan kepada Rasulullah, engkau Nabi, coba ceritakan tentang itu, ceritakan tentang ini, ceritakan tentang Ashabul Kahfi, tentang itu, tentang ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mereka untuk menguji apakah engkau ini Nabi atau bukan. Ketika sudah diberi jawaban dengan jelas bahwa itu memang jawaban yang benar dan itu ada di kitab mereka, tetap saja mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya mereka membantah bahwa Muhammad bin Abdullah SAW adalah utusan Allah. Jadi Abdullah bantahan terhadap Nasrani, Rasulullah sebagai bantahan kepada Yahudi. Inamana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hambanya, maka cukup katakan hamba Allah dan utusannya. Jadi ubudiyah ini makom tertinggi. Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Jadi nama Masjidil Aqsa ini nama syar'i. Allah menyebut namanya adalah Al-Masjidil Aqsa. Yang letaknya yang sekarang disebut daerah Palestina itu. Jadi nama syar'i. Kemudian ini dirubah-rubah. Kita sebagai kaum muslimin tentu mengikuti apa yang Allah berikan nama. Kita sebut Masjidil Aqsa. Bukan ada sebagian misalkan orang-orang terutama orang-orang Yahudi dan lainnya disebut Masjid Ilya, disebut Bethlehem dan lainnya. Inilah nama-nama yang tidak diridhoi Allah SWT. Allah menyebut dengan sebutan yang khusus, sudah ada namanya Masjidil Aqsa. Al-Aqsa bisa bermakna jauh. Artinya jauh dari Masjidil Haram. Letaknya jauh, Aqsa jauh, masjid yang jauh. Dan ini adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah sesudah Masjidil Haram. Dalam satu hadis disebut kira-kira jaraknya 40 tahun. Jadi Masjidil Haram lebih dahulu, 40 tahun kemudian adalah Masjid Aqsa. Kemudian zaman Nabi SAW dibangun Masjid Nabawi. 3 masjid inilah yang kita tentu saja telah mengetahui bersama adalah 3 tempat suci umat Islam. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, yang perlu saya ingin sampaikan adalah tentu kita semua sudah mengetahui
apa yang selama ini telah terjadi di Palestina, khususnya Masjid Aqsa Al-Asir, Masjid Aqsa yang sekarang ini statusnya adalah sebagai masjid yang ditawan. Umat Islam tidak bebas beribadah di sana. Itu semua di bawah kekuasaan Yahudi. Lebih tepatnya lagi Zionis, negara Israel ini. Tentu saya tidak akan panjang lebar tentang itu karena berita ini sudah luas dan saya yakin hari semua sudah mengerti. Tapi kaitannya dengan bagaimana pandangan syar'i dalam masalah itu. Siapa Bani Israel dan siapa Yahudi? Bani Israel banyak kita temui di Al-Quran. Bani Israel banyak maknanya. Yang pertama, secara umum adalah yang pertama, Bani Israel disematkan kepada suatu etnis bangsa, keturunan dari Yakub alaihissalam, cucu daripada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam punya anak Ishak dan Ismail. Ismail yang paling tua, kemudian adiknya Ishak dari istri yang berbeda. Kemudian Ishak punya anak Yakub punya anak 12 orang, dan itu disebut Bani Israel. Karena Israel adalah julukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu pertama. Yang kedua, Bani Israel nama umum itu juga seringkali disematkan kepada suatu kaum, khususnya ya kadang kaum Nabi Musa alaihissalam, kadang kaum Nabi Isa alaihissalam, disebut Bani Israel. Dalam kaidah bahasa Arab ini adalah ataf am ala khas. Bani Israel itu umum, tapi yang dimasukkan adalah khusus. Secara umum adalah putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam. Tapi seringkali nama umum ini dipakai untuk diberikan kepada di antara Bani Israel tersebut. Tidak semua Bani Israel. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam Al-Surah ini disebutkan, wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami telah berikan Musa kitab Taurat, dan kami jadikan Taurat itu sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Maksudnya bukan semua Bani Israel. Bani Israel kaumnya Musa alaihissalam, pengikut Musa alaihissalam. Alla tattakhidu min duni wakila, supaya kalian jangan mengambil selainku, selain Allah, wakila. Ini bukan hanya bagi Bani Israel. Di Quran itu walaupun dikisahkan suatu kisah, tapi ini bagian daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan khitabnya juga kepada kita kaum muslimin, umatnya Muhammad SAW. Allah SWT menceritakan banyak kisah di Al-Quran itu untuk diambil ibrahnya, supaya kita kaum muslimin mengambil ibrahnya. Jadi bukan semata-mata kisah selesai. Allah Ta'ala berfirman, faqsusil qasasul la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kepada mereka berbagai kisah, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka ini bertafakur. Jadi di antara faedah kisah itu adalah dijadikan bahan tafakur. Dan kisah-kisah itu adalah bagian daripada ciptaan Allah Ta'ala. Karena kisah-kisah itu lahir dari kehidupan manusia dan perbuatan manusia yang secara total disebut kisah atau sejarah atau kejadian atau peristiwa. Dan itu semua tidak terlepas daripada iradah dan qudratnya Allah Azza wa Jalla. Jadi itu termasuk mempelajari atau melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah. Kita diperintahkan untuk bertafakur kepada ayat Allah yang kauniyah dan bertadabur ayat Allah yang syariah. Ayat Allah syariah apa? Yaitu ayat Allah yang syar'i dalam makna dari wahyu Allah SWT, dalam hal ini Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai penjelasan. Jadi tafakur kepada ayat Allah yang kauniyah dan tadabbur mempelajari ayat Allah yang syariah. Gunanya apa? Dengan tafakur dan tadabbur ini, itu adalah wasilah
supaya kita mengenal man huwallah, siapa Allah. Karena jika kita tidak mengenal siapa Allah, tidak mungkin kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Padahal kita di dunia ini hidup li ajli al-ibadah, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi kita ini makhlukun, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Untuk apa ciptakan? Untuk sebagai hamba-hambanya Allah. Tidaklah dan tidak bukan. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah atau menjadi hambanya Allah kecuali kita mengenal man huwallah, siapa Allah. Mengenal, mengetahui, meyakini zat Allah, asma Allah, sifat Allah. Dengan demikian kita akan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita ini mendekati bulan puasa. Ini sudah bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Dan yang sangat disayangkan kaum muslimin pada umumnya itu mengenal Allah itu di bulan Ramadan saja. Ya. Di bulan Ramadan itu seperti nggak kenal. Apa maknanya? Kita lihat. Ketika Ramadan berbondong-bondong umat Islam itu datang ke masjid. Yang biasanya tidak dilakukan di luar Ramadan. Tadarus Quran. Kemudian puasanya itu sendiri. Ketika seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan, kebanyakan kaum muslimin, bahkan mungkin semuanya, misalnya dia berada di suatu tempat jauh dari rumahnya, tidak ada yang mengenal dia, di panas terik, dia puasa merasa haus, kemudian ada orang jual es atau jual minuman yang segar, tapi dia menahan diri tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena waktu itu dia mengenal Allah. Dia tahu, dia yakin Allah melihat. Sangat rugi bila dia sengaja membatalkan. Walaupun dia bisa lakukan. Karena kiri kanannya tidak mengenal dia. Katakanlah dia batalkan puasanya, terus dia pulang ke rumahnya pura-pura masih berpuasa. Bisa aja. Tapi kayaknya tuh tidak ada muslim yang melakukan hal itu. Nah, ini membuktikan bahwa di bulan puasa ini muslimin sangat mengenal Allah Ta'ala. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Dan puasa itulah kewajiban Allah kepada dia, sehingga wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu sayangnya hanya bulan Ramadan. Mestinya bukan hanya Ramadan, di bulan Ramadan juga demikian. Dan bukan hanya masalah ibadah ritual seperti puasa, sholat saja mengenal Allahnya. Karena ibadah itu maknanya luas. Jadi kalau diperintahkan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dalam surah Al-Isra ini subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi ubudiyah itu ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama, ibadah bermakna at-ta'abbud atau peribadatan. Dalam makna ini terkait dengan makna bahasa. Di mana ibadah itu bisa bermakna ad-dullu, al-khudu, yaitu ketundukan, kehinaan. Sehingga seorang budak itu disebut abdun, karena dia punya majikan dan dia wajib tunduk kepada majikannya. Apa saja perintah majikannya dia harus patuh. Kemudian jalan yang tadinya sulit ditempuh karena mungkin belum terbuka, masih di situ masih ada bebatuan atau semak belukar, kemudian dibuka, dibikin jalan sehingga bisa dilalui dengan mudah. Orang Arab mengatakan at-tariq al-mu'abbad, jalan yang telah ditundukkan. Mu'abbad artinya orang bisa lewat dengan enak, sudah jadi jalan. Itu disebut tariq mu'abbad. Jadi makna bahasa ini at-ta'abbud sangat berhubungan dengan makna bahasa. Sehingga ta'abbud ini maksud secara syar'i ala ghayatul hubbi wa ghayatul khudu. Puncaknya kecintaan kepada Allah dan puncaknya ketundukan, kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ta'abbud. Jadi unsur ibadah atau rukun ibadah itu sebagian ulama mengatakan dua, al-hubbu dan khudu. Sebenarnya lagi tiga, al-hubbu, ar-raja dan khauf.
cinta, harapan, takut, atau cinta dan ketundukan. Artinya itu masuk di sini. Hanya perbedaan istilah dengan para ulama, tapi substansinya sama. Sehingga dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala harus ada ini. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu karena cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah. Mau bentuk ibadah apa saja, sholat, puasa, silaturahim, dakwah, thalabul ilmi, birrul walidain, semuanya ini harus ada faktor itu. Kita lakukan karena cinta kepada Allah. Allah perintahkan saya ini, kemudian saya lakukan karena kita ini takut azabnya Allah. Kalau saya tidak lakukan, maka terancam azab Allah. Dan roja berharap kepada Allah, yaitu mengharap ridho Allah Ta'ala dan berharap surganya Allah SWT. Tiga ini adalah rukun ibadah, sebut ta'abbud. Mana ibadah yang kedua adalah al-muta'abbad bihi. Ta'abbud tadi itu dengan apa dilakukan? Inilah yang disebut oleh para ulama. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin dhahiran wa batinan. Ismun jami', nama yang menghimpun semua yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu perkataan perbuatan lahir maupun batin. Jadi luas sekali. Ini disebut al-muta'abbadu bih. Dan ini wujudnya ada yang perkataan perbuatan lahir dan batin. Seperti yang misalnya sholat, puasa. Bagaimana kita ini bertawab kepada Allah dengan menjaga, intinya menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Itu adalah, jadi kalau diperintahkan kita beribadah hanya kepada Allah, maknanya adalah di situ ada ta'abbud, di situ ada al-muta'abbad bihi. Nah, Bani Israel dalam surat Al-Isra ini dimaksudkan adalah, walaupun nama umum seluruh anak-anak Yakub alaihissalam disebut Bani Israel, tapi maksudnya adalah sebagian dari Bani Israel yang menjadi pengikutnya Musa alaihissalam. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Akan tetapi dalam sejarahnya Bani Israel, khususnya pengikutnya Musa alaihissalam ini, kita baca kisah paling banyak di Quran ini di antara kisah nabi-nabi itu adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam ke Bani Israel. Ini maknanya adalah kita diperintahkan Allah untuk mengambil ibrah. Kalau Nabi-Nabi yang sedikit saja kisahnya, Nabi Nuh alaihissalam sedikit, Nabi Adam alaihissalam sedikit, tapi yang paling banyak dan bukan di satu tempat, tapi di banyak tempat, di berbagai surat. Itu adalah kisahnya Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel. Maknanya adalah kita diperintahkan untuk melihat, mempelajari kejadian-kejadian kisah Musa alaihissalam dengan kaum. Karena ini menjadi ibrah bagi kaum muslimin. Sama, walaupun kalimatnya adalah Musa dan kitab Taurat, wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Ini berlaku juga untuk kita. Allah Ta'ala telah memberikan kepada Muhammad SAW kitab Al-Quran dan menjadi petunjuk bagi orang beriman, hudal muttaqin. Banyak sekali ayat yang seperti itu. Sama, alla tattakhidhu min duni wakila. Walaupun dengan kalimat tambah tapi substansinya sama. Kita dilarang untuk menjadikan selain Allah sebagai wakila, sebagai pelindung, sebagai pembuat hukum, sebagai yang itu tadi mana ta'abbud tadi itu, puncaknya kecintaan, puncaknya ketundukan itu hanya kepada Allah SWT. Kemudian apa yang terjadi? Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wal ta'luna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan atau kami telah takdirkan Bani Israel dalam suatu kitab. Ya, kitab ini kitab Lauhul Mahfuz. Pasti engkau, yaitu Bani Israel, berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Wala ta'luna 'uluwan kabira, dan pasti
kalian Bani Israel akan merasa diri atau akan mempunyai posisi sebagai uluwan kabiro, mempunyai kekuasaan yang tinggi, mempunyai kekuatan yang besar. Jadi ada hubungan antara kekuatan yang besar yang Allah berikan kepada mereka ini secara qadariyah. Artinya kekuatan secara qadari, bukan secara syar'i. Artinya secara qadarnya ditakdirkan mereka ini mempunyai kepandaian, mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan. Sebagaimana hari ini, siapa yang berani sama negara Israel ini? Padahal mereka telah berbuat kedoliman, kebrutalan di Palestina yang tentu kita telah tahu bersama. Tapi tidak satu pun negara yang menyalahkan negara Israel itu. Tidak satu pun. Tidak ada yang berani. Hanya kemarin ada Afrika Selatan, ya. Itu satu-satunya negara yang mengajukan ke Mahkamah Internasional bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah genocide atau pemusnahan massal bangsa lain. Itu kejahatan internasional yang harus dihukum menurut hukum mereka. Tapi itu masih mending daripada negara-negara lain yang nggak berani. Afrika Selatan, pemerintahan kafir non-muslim justru yang terdepan untuk memprotes Israel ini. Mana negara-negara Islam? Mana negara-negara Arab? Mana negara yang penduduknya mayoritas muslim termasuk kita ini? Mana? Nggak ada yang berani. Kalau kita bicara takdir, Allah sudah berpikir seperti itu. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Jadi bukti kebenaran ayat-ayat Allah yang kauniyah. Dalam sejarahnya, para ulama di sini jadi ada dua kerusakan. Ada dua kerusakan. Ifsad marotain, ifsad dua kali. Bahasa Al-Quran banyak sekali di berbagai ayat itu seringkali menyampaikan sesuatu yang sebagian khusus secara umum. Jadi kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israil dalam sejarahnya itu banyak sekali. Tapi Allah menyatakan dua kali. Dua kalinya paling besar. Bukan berarti hanya dua. Zaman Nabi Musa alaihissalam, misalnya, ketika mereka telah selamat dari kedoliman Fir'aun, wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabihuna abnaakum ila akhir ayat. Dan ketika kami telah selamatkan engkau dari rezim Fir'aun yang mana mereka ingin membunuh anak-anak laki engkau, Bani Israel, teman kita ketahui dalam sejarahnya, dan menodai perempuan dari Bani Israel. Sudah selamat dari Firaun, kemudian bukan hanya selamat, Allah memperlihatkan ayat-ayatnya di mana laut itu bisa terbelah, sehingga mereka bisa berjalan bagaikan gunung bukit terbelah. Ini ayat-ayat Allah yang ke-10 yang ditujukan kepada Bani Israel. 9 ayat telah ditujukan sebelumnya. Ini ayat yang 10 yang paling besar. Jadi Bani Israel melihat sendiri bagaimana Allah Ta'ala memberikan mereka nikmat, menyelamatkan mereka dari Firaun. Tapi sudah selamat, nyampe di seberang, di yang sekarang disebut Sinai. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat ada kaum menyembah berhala. Mereka berkata kepada Musa, ij'al lana ilhan kamalhum aliha. Jadikan kami ini ilah yang kami sembah sebagaimana kaum ini punya tuhan-tuhan. Artinya mereka ingin kepada Musa alaihissalam itu minta supaya ada berhala-berhala yang disembah. Artinya musyrik. Baru saja selamat dari Firaun, sudah jelas melihat ayat Allah. Ini kerusakan. Ini kerusakan. Kerusakan itu bukan berarti sekedar mendebang pohon,
ataupun buang sampah di kali, ataupun bunuh orang, itu memang kerusakan juga. Tapi ada kerusakan yang lebih dahsyat, yaitu syirik. Menjadikan ilah selain Allah Ta'ala. Ini satu. Kemudian Musa alaihissalam menegur. Setelah itu, mereka diperintah lagi untuk masuk Baitul Maqdis. Waktu itu dikuasai oleh penguasa yang dolim, penguasa kafir. Apa yang mereka katakan? Idza anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Silakan Musa, silakan engkau saja yang berperang sana. Dan Rabbmu, kami di sini saja duduk. Mereka menolak menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk masuk Baitul Maqdis, memerdekakan Baitul Maqdis. Dan inilah yang kemudian diklaim oleh orang-orang Yahudi hari ini bahwa Baitul Maqdis milik kami. Di Quran juga disebut. Tapi itu pertanyaannya adalah, kalian ini yang mana? Apakah kalian termasuk pengikut Musa alaihissalam yang diperintah masuk kemudian masuk, atau kalian termasuk pengikut Musa yang membangkang, yang qaidun tadi itu? Ini kan terbelah dua itu. Ada yang samina wa ta'na ikut Musa alaihissalam, di antara Yusha bin Nun yang kemudian membebaskan Baitul Maqdis, atau ini yang sini. Inilah yang disebut Yahudi hari ini, yang suka membangkang ini. Tapi mereka mengklaim kami yang itu. Kemudian sebelumnya ketika Musa alaihissalam akan diberikan Taurat, Musa alaihissalam memilih cukup ketua-ketua dari kabilah ini, diajak sampai lokasi Gunung Tur Sina untuk menerima Taurat. Kemudian mereka suruh nunggu, dan Musa alaihissalam mengangkat atau memerintahkan saudaranya Harun alaihissalam untuk jaga ini, sisanya ini, ya, kaumnya ini. Karena Musa alaihissalam tahu persis karakter dari kaumnya ini. Kalau beliau mengajak Harun ke Tur, beliau khawatir karena sifat Bani Israil ini terbukti kalau tidak diawasi, terus mereka nggak ada yang mengendalikan, pasti akan membuat kerusakan. Tetapi walaupun sudah dijaga oleh Harun alaihissalam, ditinggal, kemudian Musa mengajak para ketua-ketua kabilah ini, harapannya supaya yang ditinggal ini, anggota suku ini, 12 ini, itu bisa tercegah untuk berbuat kerusakan. Tapi ternyata malah ada yang bikin patung dari anak sapi, kemudian disebut syirik, berbuat kerusakan selama ditinggal Musa alaihissalam. Bahkan yang diajak ini, para tetua-tetua Bani Israil ini, yang diajak oleh Musa alaihissalam, kemudian suruh tunggu suatu tempat. Musa alaihissalam kemudian naik ke Gunung Tursina, terima Taurat, kemudian kembali, kemudian mengatakan kepada, ini sebelum kembali kepada kaum yang tinggal bersama Harun alaihissalam, supaya khudu kitabil quwah, supaya ambil ini Taurat. Artinya imani, laksanakan apa yang ada di Taurat ini. Saya mendapat wahyu dari Allah Taala, Taurat. Apa jawabannya? La nu'minu laka hatta narallahu jahratan. Ya Musa, Anda tinggalkan kami di sini ke gunung sana, kemudian Anda muncul lagi balik, terus Anda mengatakan ini Taurat, kami disuruh mengimani, suruh mengambilnya supaya beriltizam, berpegang kepada Taurat. Kami enggak bisa begitu saja. Tunjukkan dulu Allah kepada kami. Kami melihat Allah dulu, baru kami mau. Coba. Ini kerusakan juga. Berapa kerusakan sudah? Jadi mereka enggak segera mengimani kepada apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Hatta narallahu jahratan, hingga kami ini melihat Allah secara kasat mata, terang-terangan. Akhirnya mereka dimatikan oleh Allah SWT karena ucapannya itu.
kemudian dihidupkan kembali, Musa alaihissalam menawarkan lagi. Ini Taurat. Tetap mereka tidak mau, tetap minta, kami ingin melihat Allah dulu. Kemudian apa yang terjadi? Allah SWT mengangkat gunung Tur di atas mereka. Wa rafa'na fawqahum Tur, dan kami angkat gunung Tur ke atas mereka seperti awan. Gunung Tur itu dicabut, kemudian diletakkan di atas mereka bagaikan awan. Mau beriman atau tidak? Kalau tidak, ini akan kami runtuhkan ini. Kalian semua akan tertimpa ini semua. Baru mereka takut. Baru mereka mengimani. Setelah diancam gunung Tur ini diangkat Allah, jadi bagaikan awan, kemudian diancam akan dijatuhkan kepada mereka. Kalau mereka tidak mengimani apa yang dibawa Musa AS, tidak beriman kepada Taurat, baru mereka takut, kemudian mereka baru beriman. Itu sifat mereka ini. Jadi ketika mereka ada kesempatan untuk menjadi orang-orang yang punya kekuasaan, itu pasti mereka berbuat kerusakan. Karena Allah Ta'ala menggandengkan itu, la tufsiduna fil ardi maratain wa la ta'luna uluan. Jadi antara ifsad dengan ulu itu, ketika mereka ulu pasti ifsad. Ketika orang Yahudi ini diberi Allah kekuasaan, pasti berbuat kerusakan. Sehingga tidak ada solusi lain, khususnya kasus di Israel ini, kecuali negara Israel dibubarkan. Mereka menjadi orang yang dikuasai. Itu salah satunya jalan dari beberapa kisah ini untuk supaya Israel tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka yang berbuat kerusakan bukan hanya di Palestina saja. Semua program-program kemaksiatan permukaan dunia ini rata otaknya itu orang-orang Yahudi ini. Yang kemudian ya memang bukan, mereka mungkin warga negara Inggris, warga negara Amerika, tapi darah Yahudi. Ketika mereka punya power, sehingga caranya powernya harus dipangkas, baru aman dunia ini. Dan ada dua janji Allah Taala di sini disebutkan. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'da maf'ula. Dan tatkala datang wa'du ulahuma, jadi ifsad itu dua kali. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, bukan berarti hanya dua, banyak itu. Tetapi ini yang paling besar. Ketika datang salah satu di antara keduanya itu mereka berbuat kerusakan dari dua kerusakan yang besar. Allah mengajak mereka dengan mengirim ibad lana ini, ibad dalam makna kauni, bukan berbeda dengan ibad dalam makna yang awal. Jadi ibad di sini adalah hamba Allah dalam makna ciptaan Allah. Dalam sejarah disebutkan itulah Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Ya. Itu maksudnya itu. Kami kirimkan hamba kami, maksudnya hamba ciptaan kami, yaitu Nebukadnezar. Walaupun kafir itu hamba Allah juga, artinya ciptaan Allah. Yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, kemudian masuk ke kampung-kampung Bani Israel di Palestina itu dihabiskan semuanya, habis. Dibunuh semuanya. Kecuali sebagian saja yang dijadikan tawanan dibawa ke Babilonia yang sekarang Irak ini. Sebagiannya dibunuh, sebagian lagi dibawa menjadi tawanan ke Irak atau daerah sekarang ini Irak dan Iran itu. Itu daerah kerajaan Babilonia itu. Itulah sejarahnya mereka ada di sana. Kemudian ketika kerajaan Babilonia ini hancur oleh Parsi, Raja Parsi waktu itu, raja yang soleh. Kemudian mereka dikatakan kepada mereka supaya kamu silakan kembali ke Palestina. Kamu dari sana. Mereka kemudian balik ke Palestina. Ya. Hingga kemudian zaman itu adalah jadi para ulama wa'du ulahuma ini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wa'du ulahuma itu adalah ketika itu tadi Nebukadnezar. Ada yang mengatakan bahwa wa'du ulahuma ketika mereka dibinasakan ketika zaman sesudahnya, zaman Romawi ya. Namanya Kaisar Titus.
Jadi Bani Israel selepas zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu berpecah dua kerajaan. Yang satu ibu kotanya di Baitul Maqdis, satu ibu kotanya di sekarang namanya Nablus. Kemudian ini dihancurkan oleh Romawi. Sejak itu dikuasai Romawi hingga zaman Nabi SAW, hingga zaman Futuh, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu. Berabad-abad mereka di bawah kekuasaan Romawi. Ketika mereka di bawah kekuasaan orang lain, mereka nggak bisa buat kerusakan. Dengan mereka ke sana kemari, ke Yaman, ke Madinah. Mereka ada yang ke Madinah, yaitu kita tahu Bani Nadir, itu sejarahnya begitu. Kemudian mereka menjadi warga mencari aman ke Madinah, ke Yaman, kemana-mana. Ketika negerinya itu dikuasai, ya. Jadi jamaah sekalian, itu sejarah Bani Israel yang menjadi kita untuk bahan tafakur, sehingga kita ini hendaknya jika kaum muslim berbuat kerusakan juga akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Nah, itulah sebabnya kerusakan itu berdalam makna. Di antara yang paling penting bukan hanya sekedar kerusakan lingkungan hidup, tapi kerusakan dalam makna menyimpang dari tauhid. Jadi kaum muslimin ini, kalau kita tanya apa sebabnya kaum muslimin sekarang ini walaupun mayoritas tetapi tidak punya power, karena melakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, berbuat kerusakan dalam makna tauhid, menyimpang dari tauhid, banyak kemaksiatan bahkan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan ala hudur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.